マジで委員長が犯人なのかよ。そうよ。わさびや涙はどうなるんだ。サラダや蝶々。私の人生は最初から復讐のためだけにあった。Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Saat anime Boruto pertama kali tayang, Abdikos tertarik pada satu karakter yang menurut Abdikos sangat imut, yaitu Sumire Kakei. Yap, saat kemunculan Sumire, Abdikos langsung teringat Hinata. Dia polos dan sering salah tingkah saat bersama Boruto. Jadi ya, saat itu Abdikos langsung teringat Hinata. Bahkan menurut Abdikos, Sumire lebih unik dari Hinata karena sikap salah tingkahnya sering muncul tiba-tiba, bukan hanya saat bersama Boruto, membuat dia terasa unik dan berbeda dibandingkan karakter lainnya yang khas bocil-bocil generasi Z kebanyakan. Apalagi Sumire saat itu menjabat sebagai ketua kelas di zaman Boruto Academy. Jadi dia dapat spotlight lebih di antara karakter minor lainnya. Dan tiba-tiba saja ada plot mengejutkan kalau Sumire adalah karakter jahat yang sengaja dipersiapkan ayahnya untuk membalas dendam pada Konoha. Dari sini Abdikos langsung tertarik mampus dengan cerita original anime Boruto. Sepertinya cerita ini sangat fresh karena sosok mirip Hinata adalah penjahat utama di era Boruto ini sebelum akhirnya Sumire bertobat dan kembali tidak menarik seperti karakter minor lainnya. Dan ya, setelah itu cerita original anime Boruto sangat membosankan, hanya cerita original manga yang menurut Abdikos lumayan menarik untuk diikuti. Sisanya ceritanya biasa saja. Saking biasanya anime original Boruto sampai dihentikan karena memang tidak menarik minat internasional. Sebelum akhirnya cerita Boruto dibantu Kishimoto dan menjadi lebih gelap di Two Blue Vortex. Dari sini cerita Boruto kembali menarik dan terlihat berbeda dibandingkan cerita Naruto. Setelah sekian lama Abdikos jadi kepikiran bagaimana seandainya cerita original anime Boruto saat itu dikembangkan seperti di awal cerita, yaitu Sumire sebagai villain utama. Dan ketika Abdikos menyelam lebih dalam, mulai dari menggali background karakter Sumire sampai potensi apa yang bisa dia capai sebagai villain utama. Dan ya, inilah pendapat Abdikos tentang bagaimana jika Sumire menjadi villain utama di anime original Boruto. Ingat ya, ini adalah anime original Boruto alias Boruto Naruto Next Generation. Jadi bukan Boruto Two Blue Vortex. Ya langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, background villain Sumire yang sangat menarik. Seperti yang kita tahu, ciri-ciri kualitas Naruto dan One Piece dalam mendeliver cerita mereka adalah background villain yang sangat baik. Bahkan tidak jarang fans Naruto dan One Piece malah mencintai sang villain daripada protagonisnya. Formula ini diikuti dan dadan secara jor-joran dan terbukti berhasil. Dan ya, background villain bagus tersebut kembali di awal-awal anime original Boruto, yaitu untuk karakter Sumire. Awalnya tidak ada yang mencurigai Sumire sebagai sosok yang jahat. Yang ada fandom malah membahas kecanggungan Sumire yang mirip Hinata. Tapi ya, insiden ghost di akademi yang dibuat misterius membuat banyak penggemar penasaran siapa dalang di balik insiden tersebut. Banyak teori bermunculan mulai dari Mitsuki karena dia anak Orochimaru, di mana Ghost juga punya Dark Chakra berbentuk ular. Apalagi sempat ada insiden yang membuat Sumire masuk rumah sakit. Dari sini sudah jelas Mitsuki jadi sosok yang paling banyak dicurigai. Namun siapa sangka ternyata semua itu adalah ulah Sumire. Ketua kelas yang kelihatan culun dan lugu ternyata punya sisi gelap yang sangat mengerikan. Diceritakan ayah Sumire adalah mantan anggota Anburut, organisasi rahasia yang hanya diketahui oleh petinggi Konoha, di mana organisasi ini dipimpin langsung oleh Shinobi no Yami alias Shinobi kegelapan, yaitu Danzo Panjaitan. Tugas Anburut adalah menjaga kedaulatan Konoha dengan cara apapun. Bahkan meski caranya sangat busuk seperti mengadu domba negara lain, memanfaatkan perang sipil di suatu wilayah, menculik anak-anak terlantar di negara api, sampai membuat penelitian kejam yang mengorbankan banyak nyawa anak-anak demi terciptanya kekuatan pelindung Konoha. Dan ya, di antara anggota Anburut tersebut ada seorang divisi peneliti sel Hashirama bernama Shigaraki Tanuki. Dia dipercaya Danzo untuk membangkitkan senjata penghancur misterius bernama Gozu Tenno. Gozu Tenno sendiri adalah curse mark alias Fuinjutsu untuk menghubungkan dunia nyata dengan underworld dimension atau yang dalam bahasa Jepang disebut Ikai. Dan ya, tidak sembarang orang bisa dijadikan wadah dari Fuinjutsu Gozu Tenno karena segel ini memakai sel Hashirama sebagai dasarnya. Bahkan setelah Danzo tewas, Shigaraki Tanuki masih belum bisa menyelesaikan segel ini. Dari sini ada titik balik yang menurut Abdikos sangat keren
untuk menghubungkan universe Naruto dan universe Boruto tapi versi gelap, yaitu setelah kematian Danzo, organisasi Anburu tidak lagi menjadi rahasia di Konoha termasuk kejahatan mereka. Banyak anggotanya yang terekspos ke publik termasuk keluarga Shigaraki. Jadilah dari sini keluarga Shigaraki dijadikan bahan kemarahan warga negara api sampai-sampai keluarga Shigaraki kabur ke tempat terpencil. Keluarga Shigaraki sangat menderita saat tinggal di pengasingan, termasuk istrinya yaitu Hakobe Shigaraki yang sakit-sakitan setelah tinggal di pengasingan. Dari sinilah Sumire yang saat itu masih kecil dilatih keras oleh ayahnya untuk dipersiapkan menjadi wadah segel Gozu Tenno. Meski penelitian ini belum selesai, saking beratnya latihan ini, Sumire sampai lupa arti bahagia dalam hidupnya. Satu-satunya kebahagiaan yang masih dia ingat adalah saat dia disisir ibunya yang sakit-sakitan sambil terus mendapat nasihat untuk tidak melupakan kenangan bahagia di keluarga mereka, meski itu hanya sesaat. Dan ya, saat ibunya tidak mampu mengalahkan penyakit yang dideritanya hingga akhirnya dia meninggal. Saat itu juga kebahagiaan Sumire seperti lenyap dari dunia. Puncaknya saat sang ayah merasa bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Dia memaksakan penyegelan Gozu Tenno pada Sumire sebelum meninggal. Hal paling diingat Sumire dari ayahnya adalah obsesi untuk membalas dendam pada Konoha yang telah menyengsarakan keluarganya dengan cara membangkitkan Gozu Tenno. Dari sinilah kata-kata tersebut menjadi jalan ninja bagi Sumire. Semenjak kematian kedua orang tuanya yang cukup tragis, Sumire merubah identitasnya dari Shigaraki Sumire menjadi Sumire Kakei. Meski usianya masih anak-anak, tapi dia sudah mandiri sebagai yatim piatu. Dia pun mempersiapkan dirinya untuk masuk akademi Konoha, tepatnya di zaman Boruto. Dan ya, karena sudah dilatih keras sejak dini, Sumire menjadi ninja yang sangat berbakat. Bahkan bisa dibilang mengimbangi Mitsuki yang seorang manusia buatan sempurna, ciptaan sang jenius Orochimaru. Termasuk Sumire melampaui Jonin yang di-nerf seperti Shino. Bukan hanya hebat dalam hal skill ninja, Sumire juga hebat dalam hal kepemimpinan sehingga dia dipilih menjadi ketua kelas di akademi. Termasuk Sumire hebat dalam hal penyamaran, yaitu menyembunyikan identitasnya dengan wajah lugu dan culun. Yap, kapan lagi kita dapat background ninja beneran, yaitu master skill ninja, ahli menyusup, dan punya jiwa kepemimpinan. Kalau boleh Abdikos menantang teman-teman, sebutkan karakter ninja di Boruto yang punya background lebih menarik dari Sumire. Menurut Abdikos, selain Kawaki tidak ada ninja dengan background semenarik Sumire. Rata-rata ninja di generasi Boruto adalah Gen Z, alias generasi yang tumbuh dengan cinta kasih orang tuanya setelah dunia mulai damai. Sedangkan Sumire adalah Gen Z dengan background perang dingin, yaitu generasi yang lahir akibat pengaruh dari perang sebelumnya. Kedua, penyelesaian konflik yang jelek. Meski background Sumire dibangun dengan sangat megah, tapi penyelesaian dari konflik dia cukup jelek menurut Abdikos, yaitu background dia diselesaikan dengan embel-embel kekuatan cinta dan persahabatan ala-ala fairy tale. Sumire yang awalnya kunoichi gelap tiba-tiba jadi salah satu anggota Sailor Moon pembela kebenaran bersama Sarada dan Chocho, monster Nue yang sebelumnya meneror warga Konoha termasuk Jonin seperti Shino. Tiba-tiba menjadi monster bocil imut. Dan ya, penyelesaian konflik seperti ini menurut Abdikos cukup mengecewakan untuk background karakter Sumire yang dibangun dengan cukup baik. Ketiga, jika Abdikos yang menulis anime original Boruto. Yap, jika Abdikos yang menulis cerita awal Boruto, maka Arc Academy Entrance alias Argos akan Abdikos jadikan pondasi cerita Boruto ke depannya. Kenapa seperti itu? Karena Boruto mengambil timeline masa damai setelah perang. Dalam kehidupan nyata, meski dunia telah damai setelah perang dunia kedua, tapi dalam kenyataannya saat itu dunia tidak benar-benar damai karena masih ada perang dingin di berbagai wilayah yang tersembunyi. Hanya karena perang tersebut tidak terjadi di Eropa alias tidak secara langsung mempengaruhi orang-orang Eropa, perang dingin ini tidak disebut perang dunia ketiga. Padahal saat itu perang dingin konfliknya menyebar ke seluruh penjuru dunia, mulai dari perang merebut kemerdekaan di Indonesia, perang saudara di Vietnam, perang Korea, perang Balkan, sampai perang komunis melawan nasionalis Kuomintang di Cina. Jadi ya, perang dunia ketiga sebenarnya sudah terjadi, hanya saja tidak pernah disebut perang dunia ketiga karena tidak banyak mempengaruhi Eropa. Begitu juga masa damai di Konoha.
Meski dunia shinobi sudah bersatu, bukan berarti tidak ada negara-negara kecil di map Naruto yang langsung bisa survive dari masa damai ini. Bahkan di Konoha sendiri masih ada orang seperti Sumire yang tidak tersentuh perlindungan dari Konoha setelah perang. Jadi ya bisa dibilang pondasi dunia Boruto versi Abdikos adalah perang dingin di dunia nyata. Sumire adalah villain utama dari korban perang sebelumnya. Sumire adalah gambaran villain yang negaranya masih terlibat konflik selama perang dingin, sementara Boruto dan kawan-kawannya adalah gambaran anak-anak Eropa dan Amerika yang hidup makmur setelah perang dunia shinobi. Yap, Sumire adalah villain utama dari korban perang sebelumnya. Dia ingin mengumpulkan kaum yang belum memperoleh kemerdekaan sepenuhnya di perang dingin, yaitu dengan kekuatan cakra kegelapan serta identitas ninja misterius dengan inisial Ghost. Sumire tidak perlu dibuat bertobat, alias setelah aksi dia diketahui Konoha, dia menjadi ninja pelarian untuk mempersiapkan balas dendam yang lebih matang terhadap Konoha. Sementara Nue, Gozuteno, dan Underworld Dimension menurut Abdikos terlalu disia-siakan. Seperti yang Sasuke katakan, kekuatan Gozuteno yang memakai sel Hashirama sebagai dasarnya mirip seperti kekuatan Kaguya. Jadi ya, Underworld Dimension harusnya menjadi dimensi yang bisa dieksplor lebih lanjut, alias tidak hanya berisi satu makhluk yaitu Nue. Underworld Dimension akan menjadi versi lain Monster Breaker karena dimensi ini berisi makhluk-makhluk mitologi yang bisa dipanggil Sumire melalui segel Gozuteno. Jadi ya, kejahatan Sumire selama menjadi ninja pelarian akan bisa beragam. Misalnya untuk memanggil Nue, dia butuh menyerap emosi negatif untuk disatukan dengan cakra kegelapan miliknya. Maka untuk memanggil makhluk mitologi lain dari Underworld Dimension, misalnya Ryumen Sukuna, Sumire perlu syarat anak kembar. Untuk memanggil Yuki Onna, Sumire perlu pengorbanan seorang putri dari suatu kerajaan. Atau untuk memanggil Yorogumo, Sumire perlu pengorbanan dari wanita malam di suatu tempat. Jadi ya, potensi Sumire sebagai villain utama sebenarnya sangat menarik tanpa perlu melibatkan Otsutsuki. Jadi konflik yang dihadapi Boruto adalah perang dingin antara anak-anak yang hidup makmur setelah perang dunia shinobi melawan anak-anak yang hidup menderita yang dipimpin oleh mantan ketua kelasnya sendiri yaitu Sumire. Boruto akan punya genre ninja, genre pemburu iblis, genre sejarah, serta sedikit bumbu horor layaknya di video game Nioh. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.